Firman-Mu Tuhan, pita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Apa kabarnya? Sepertinya sudah lama sekali saya tidak mendapatkan kesempatan untuk membagikan renungan bagi kita semua. Jadi hari ini kita akan merenungkan tentang bacaan di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Ya, saya ada pengalaman sewaktu khotbah di antara para frater-frater kami, waktu itu sedang COVID. Tapi saya tidak bisa lupa akan kejadian ini. Ya, sewaktu itu saya rasa ada Roh Kudus di saya, sehingga saya tidak expect bahwa saya akan bertanya kepada mereka. Waktu itu ceritanya tentang Tuhan Yesus, ya, bertanya kepada seorang yang buta, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat daripada engkau?" Ya, Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kamu mau?" Ya, lalu sang buta itu mengatakan, "Saya ingin melihat lagi." Jadi waktu itu saya bertanya tiba-tiba kepada para frater itu dan jawab langsung waktu itu. Lalu ada yang mengatakan, "Saya mau Pater bernyanyi dengan saya." Ya. Ada yang mengatakan, "Saya mau Pater masak buat saya." Ya. Lalu ada yang mengatakan, "Saya mau minta laptop." What? Ya, wow, semakin naik ya permintaannya. Ya. Lalu saya pikir kalau yang itu saya masih bisa dapatkan untuk mereka, ya, memasak, bernyanyi, bahkan laptop, ya. Seperti orang tua saja kita masih bisa. Lalu yang satu mengatakan, "Saya ingin kuliah di Universitas Laddelero, ya, universitas di sini, di Maumere di sini, ya." Dan waktu itu kami belum ada program sama sekali untuk, ya, bisa kuliah di sini. Semua akan berangkat ke Australia, ya, dan ambil novice dan kuliah di Australia. Jadi itu permintaan yang sepertinya di luar jangkauan saya. Ya. Saya pun tidak berjanji untuk bisa menepatinya, tapi saya berusaha sehingga yang memasak juga dapat masakan saya, yang minta nyanyi juga kita bernyanyi bersama, ya. Laptop pun, ya, saya dapatkan. Dan yang minta kuliah itu, ya, itu Tuhan yang jawab, ya. Mungkin waktu itu saya karena mintanya dalam konteks di gereja itu, mungkin semua itu Tuhan yang menjawab permintaan mereka, Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan sewaktu itu kuliah itu, ya, ternyata tiba-tiba ada COVID, sehingga kita tidak bisa mengirim frater-frater ke Australia. Jadi mau tidak mau, ya, waktu mereka harus diisi dengan kuliah di Laddelero sini. Jadi permintaan dia pun yang minta kuliah yang menurut saya tidak mungkin itu saya bisa iakan, ternyata Tuhan yang jawab dan mengiyakan, ya, sehingga, ya, dikatakan, ya, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Semua frater waktu itu menerima apa yang mereka minta, ya. Dan saya ingat kenapa Tuhan menjawab permintaan mereka, ya, yang begitu polos menurut saya, ya. Dan kita melatih para frater kita, ya, untuk bisa, ya, membiarkan firman Tuhan itu tinggal di dalam mereka, ya. Tuhan Yesus kasih kondisi, "Jika kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, ya, maka mintalah apa saja." Ya. Kami setiap hari, ya, mengajar dan melatih frater-frater, termasuk diri kami sendiri, ya, untuk adorasi tinggal di dalam Yesus selama 1 jam setiap hari, ya. Dan di dalam 1 jam itu, ya, kita merenungkan, ya, firman Tuhan dalam situ. Jadi kita menjadi pendengar firman Tuhan dan membiarkan firman itu meresap dalam hati kita dan jiwa kita, sehingga firman itu bisa tinggal dalam kita dan hidup dalam kita, sehingga kita menjadi pendengar dan
pelaku firman itu. Pelan-pelan hidup kita dibentuk ya di dalam firman Tuhan. Sepertinya Tuhan Yesus menjawab ya bahwa mereka yang sudah membiarkan diri untuk mau dilatih ya menjadi pendengar dan pelaku firman ya, setiap hari adorasi 1 jam, lalu kita misa lagi mendengarkan firman Tuhan, bahkan menyantap firman Tuhan ya, yang menjadi firman yang hidup dan menjadi ekaristi. Itu mereka juga mendapatkan ya janji Tuhan bahwa mintalah apa saja maka kamu akan mendapatkannya. Luar biasa ya, kejadian yang itu yang saya ingat itu. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, janganlah kita ya ragu-ragu bahwa kalau kita membiarkan firman itu ya meresap dalam hidup kita, dalam hati dan jiwa kita, menjadi pendengar yang setia dan pelaku firman Tuhan ya, kita bisa minta apa saja karena firman itu sudah hidup dalam kita dan mempengaruhi segala pikiran, hasrat kita, sehingga yang kita minta itu juga sesuai dengan dan selaras dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, karena Tuhan menginginkan segala yang baik dalam hidup kita. Seperti dia katakan ya, bahwa kamu akan berbuah yang banyak ya, dan dalam hal ini Bapakku akan dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita menjadi murid Yesus yang mau membiarkan dia ya, sang firman yang hidup dalam diri kita, tinggal dalam diri kita, sehingga kita menjadi murid-murid pelaku firman dan menjadi dibentuk seperti firman itu sendiri, murid-murid yang menjadi sama dengan gurunya ya, sang penyelamatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.